Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan pertama tentang hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyaknya varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sejak 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi kedua, karena sebagian besar warga negara Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 15, Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Salah satu perkembangan bahasa Indonesia sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada abad ke-7 Masehi atau 600 Masehi hingga 700 Masehi. Bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. B. Sesudah Indonesia merdeka, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 15, Pasal 36. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi 19 Maret 1947 oleh Suwandi. Ciri ejaan Republik yaitu pengganti huruf OE jadi U. Bunyi sentak ditulis K, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Selanjutnya, materi pertemuan kedua yaitu sikap bahasa. Pengertian sikap bahasa. Sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Kemudian sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap pada umumnya. Selanjutnya, ciri sikap bahasa. Menurut Garwin dan Mathiot tahun 1968. Yang pertama, kesetiaan bahasa. Yang kedua, kebanggaan bahasa. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa. Selanjutnya, komponen sikap bahasa. Menurut Lambert tahun 1967 terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama komponen kognitif, yang kedua komponen afektif, yang ketiga komponen konatif. Kemudian jenis sikap bahasa menurut Anderson dalam Hare tahun 2010 yaitu sikap kebahasaan dan sikap non-kebahasaan. Selanjutnya, sikap terhadap bahasa Indonesia, yaitu sikap positif. Selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, tidak merasa senang melihat orang lain menggunakan bahasanya secara serampangan.
Kemudian sikap negatif, bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris, merasa dirinya lebih pandai daripada orang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih. Kemudian merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing. Dan yang terakhir, menganggap remeh bahasa Indonesia. Selanjutnya pada materi pertemuan ketiga yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bentuk tulisan secara umum yaitu prosa. Prosa terbagi menjadi dua yaitu prosa fiksi yaitu novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel dan lain-lain. Selanjutnya prosa non fiksi atau tulisan akademik atau biasa juga disebut dengan karya tulis ilmiah terbagi juga menjadi dua yaitu hasil kajian pustaka yaitu makalah, artikel, ilmiah, populer, berita dan biografi dan lain-lain. Kemudian hasil dari proses penelitian laporan yaitu hasil penelitian D1 sampai dengan D3, skripsi, tesis disertai artikel jurnal dan lain-lain. Pakai bedak. Selanjutnya puisi, yaitu puisi lama, yaitu mantra, pantun, syair, gurindam, dan lain-lain. Kemudian puisi baru, yaitu balada, himne, ode, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya drama, yaitu tragedi, komedi, opera, melodrama, dan lain-lain. Selanjutnya tulisan akademik. Yang pertama pengertian tulisan akademik yaitu jenis penulisan yang menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang diterima dalam komunitas akademik. Kemudian bentuk tulisan ilmiah. Yang pertama hasil kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah populer, berita dan lain-lain. Kemudian hasil dari proses penelitian laporan yaitu hasil penelitian D1 sampai dengan D3, skripsi, tesis disertai artikel jurnal dan lain-lain. Kemudian sistematika tulisan ilmiah dibagi menjadi dua. Yang pertama hasil kajian pustaka dan kemudian hasil proses penelitian. Oke, selanjutnya materi pertemuan keempat yaitu menjelajah dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Adapun beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai referensi digital seperti Crossref, PDF Drive, Mendeley Taylor, Francis, Online Library Genesis, Google Trend, Open Knowledge Map, dan Post Viewer. Pakai bedak. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai referensi digital. Yang salah satunya contoh aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley ini membantu dalam membuat situasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka. Adapun jenis Mendeley yang dapat kita ketahui yaitu Mendeley Desktop, Mendeley Web, dan Mendeley Reference Manager. Oke, selanjutnya materi pertemuan kelima yaitu presentasi ilmiah. Pengertian dari presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah melibatkan keterampilan berbicara di depan umum
dengan tujuan menyampaikan gagasan, pendapat, hasil penelitian, pemikiran kritis, atau informasi yang relevan dengan dunia akademik dan dunia pendidikan. Ada beberapa jenis presentasi ilmiah antara lain, yaitu presentasi impromptu, presentasi naskah, hafalan, dan presentasi ektemporer. Adapun langkah-langkah dalam menentukan topik, yaitu pahami audiens, merencanakan outline presentasi, buat isi slide presentasi, desain slide, latihan presentasi, baca dan revisi presentasi, dan yang terakhir latihan gestur tangan. Selanjutnya karakteristik, ciri-ciri atau karakteristik presentasi. Jenis ini adalah tujuan akhirnya agar audiens mengerti apa yang Anda sampaikan. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Berikut ini beberapa faktornya, yaitu yang pertama cakap dalam menguasai audiens, jangan terpaku pada slide, kemampuan berbicara dan body language, menunjukkan antusiasme, jelaskan poin-poin penting yang ingin disampaikan, buatlah suatu angka menjadi berarti, latihan atau simulasi. Selanjutnya materi pertemuan ke-6 dan ke-7, yaitu mendesain proposal kegiatan. Adapun hakikat proposal kegiatan yaitu rencana yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, membuat produk atau jasa yang akan dilakukan pada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Adapun sistematika proposal kegiatan, yang pertama judul, yang mana pemilihan judul ini harus up to date. Yang kedua daftar isi, yaitu memberikan halaman setiap subbab sesuai isi proposal. Yang ketiga bab 1 pendahuluan, berisi ungkapan potensi dan peluang pasar terkait ide produk yang akan dipasarkan. Yang keempat bab 2, gambaran umum rencana usaha, berisi uraian kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar terkait analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Yang kelima bab 3, metode pelaksanaan, yang berisi cara membuat produk, komoditas usaha, mengenai dan memasarkannya, sekaligus tahapan pekerjaan dalam mencapai tujuan program. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa Yang kedua daftar isi, yaitu memberikan halaman setiap subbab sesuai isi proposal. Yang ketiga bab 1 pendahuluan, berisi ungkapan potensi dan peluang pasar terkait ide produk yang akan dipasarkan. Yang keempat bab 2, gambaran umum rencana usaha, berisi uraian kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Yang kelima bab 3 metode pelaksanaan, yang berisi cara membuat produksi komoditas usaha, mengenai dan memasarkan sekaligus tahapan pekerjaan dalam mencapai tujuan program. Yang keenam bab 4, biaya dan jadwal kegiatan, berisi rincian anggaran biaya yang dibutuhkan dan jadwal kegiatannya. Yang ketujuh daftar pustaka,